Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kita berjumpa kembali di dalam pembelajaran PPKN hari ini. Semoga kalian selalu ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan juga diberikan kesehatan agar selalu kuat dan siap menghadapi pelajaran di sekolah. Baik, hari ini kita akan mempelajari beberapa materi untuk semester ganjil ini. Baik, saksikanlah video berikut ini. Baik anak-anak, kita akan membahas bab 2, yaitu sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Yang pertama kita akan bahas mengenai hakikat demokrasi. Makna demokrasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Abraham Lincoln berpandangan bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Begitu juga dalam bahasa Yunani, demokrasi berarti demos atau rakyat dan kratos atau pemerintahan. Maka dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Klasifikasi demokrasi. Berdasarkan titik berat perhatiannya, demokrasi dapat dibedakan ke dalam 3 bentuk, yaitu demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Berdasarkan ideologi, demokrasi dibagi menjadi 2, yaitu demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, lalu yang kedua demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dibagi menjadi 2, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama adalah menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia yang pertama adalah demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, demokrasi dengan kecerdasan, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, demokrasi dengan rule of law, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara, demokrasi dengan hak asasi manusia, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, demokrasi dengan otonomi daerah, demokrasi dengan kemakmuran, dan yang terakhir, demokrasi yang berkeadilan sosial. Periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, sebelum diamandemen, kemudian dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 1945, setelah diamandemen, yang ketiga, dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat, pasal 1 ayat 1, dan yang terakhir dalam Undang-Undang Dasar Sementara atau Undang-Undang Dasar atau UUD 1950, pasal 1 ayat 1 dan ayat 2. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949-1959. Periode kedua pemerintahan negara Indonesia Merdeka berlangsung dalam rentang waktu antara 1949 sampai 1959. Pada periode ini terjadi 2 kali pergantian Undang-Undang Dasar. Pertama, pergantian Undang-Undang Dasar 1945 dengan Konstitusi RIS, dan yang kedua, pergantian Konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar Sementara. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1959 sampai 1965, Presiden Soekarno sebagai kepala negara melihat situasi ini sangat membahayakan karena tengah terjadi pergolakan politik. Bila terus dibiarkan, oleh karena itu, untuk mengeluarkan bangsa ini dari persoalan yang teramat pelik ini, Presiden Soekarno menerbitkan dekret tanggal 5 Juli 1959. Isinya adalah pembubaran Dewan Konstituante dan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1965 sampai dengan 1998. Di dalam ini, era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1966 sampai dengan 1968. Transisi dari masa Orde Lama ke Orde Baru. Ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia, era yang kemudian dikenal sebagai era Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1998
Sampai dengan sekarang, banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru pada akhirnya membawa Indonesia pada krisis multidimensi yang diawali dengan badai krisis moneter yang tidak kunjung reda. Krisis moneter tersebut membawa akibat pada terjadinya krisis politik, tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah begitu kecil. Bangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Pentingnya kehidupan yang demokratis ada 4 poin utamanya. Yang pertama adalah persamaan kedudukan di muka hukum, lalu partisipasi dalam pembuatan keputusan, lalu distribusi pendapatan secara adil, dan yang terakhir, kebebasan yang bertanggung jawab. Perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Yang pertama adalah membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku. Yang kedua, membiasakan diri untuk bertindak demokratis dalam segala hal di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga adalah membiasakan diri untuk menyelesaikan persoalan dengan cara bermusyawarah. Yang keempat, membiasakan diri untuk mengadakan perubahan secara damai, tidak dengan kekerasan. Yang keempat, membiasakan diri untuk memilih pemimpin melalui cara yang demokratis. Yang kelima, selalu menggunakan akal sehat dan hati nurani kita dalam bermusyawarah. Yang keenam, selalu mempertanggungjawabkan hasil keputusan musyawarah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketujuh, menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. Yang kedelapan, menggunakan kebebasan dengan rasa yang tanggung jawab. Yang kesembilan, menghormati hak orang lain dalam menyampaikan pendapat. Dan yang terakhir, membiasakan diri memberikan kritik yang bersifat membangun. Demikianlah materi di bab 2 mengenai sistem dan demokrasi Pancasila. Semoga kalian dapat melihat dan dapat mencermati segala macam yang ada di dalam materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, anak-anakku sekalian, setelah kita menyaksikan tayangan tersebut, kita dapat mengambil hikmah dari apa yang telah kita lihat. Semoga kita selalu dapat menghormati perbedaan, menghormati hak-hak orang lain, terutama kita sebagai warga negara Indonesia. Dan semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan kita jalan untuk mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang positif. Tetap semangat, tetap sehat, jaga selalu prokes. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.